Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan assignment yang diberikan. Izin menanggapi terkait dengan assignment yang diberikan Bapak Ibu. Menurut saya, problem utama yang dihadapi di studi case ini adalah belum optimalnya penanganan tim CS terhadap prospek. Belum adanya skala prioritas sehingga menyebabkan tim CS ataupun tim sales ini tidak tahu mana sih sebetulnya prospek yang betul-betul pengen order dan prospek yang masih bertanya. Sehingga menurut saya skala prioritasnya adalah kita harus tahu dulu mana dari mereka yang betul-betul punya intent untuk langsung bayar misalnya atau melakukan DP. Bukan lagi hanya sekedar cuman basa-basi doang. Nah, di dalam proses inilah kita perlu menggunakan yang namanya AI. Bukan hanya AI automation, tapi otak AI yang kita pakai untuk menilai apakah seorang customer tersebut intentnya adalah membeli atau hanya basa-basi atau bertanya doang. Nah, sehingga result bagusnya adalah ketika kita bisa mensortir mana yang hot prospect, warm prospect, dan cold prospect, kita bisa memaksimalkan profit dan tentunya menghindari potensi kehilangan pelanggan. Nah, izinkan saya untuk menunjukkan Bapak Ibu terkait dengan siklus ataupun workflow ya kita menyebutnya yang kita coba bikin dari studi case ini. Yang pertama saya menyebutnya adalah sistem prioritas prospek dan juga notifikasi. Jadi bukan hanya kita membuat sebuah prioritas tapi kita juga mengirimkan notifikasi. Let me explain Bapak Ibu. Dimulai dari prospek itu mengisi Google Form. Dia kita berikan Google Form seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Kita coba bikin ya, di mana mereka nanti isi nama lengkap, nomor WhatsApp yang aktif. Nah, ini penting banget, nanti kita akan sampaikan juga kapan rencana mereka untuk menunaikan ibadah umroh, sehingga kita tahu prioritasnya di mana nih. Biasanya kalau mereka yang memilih di dalam waktu 1-2 bulan berarti kan sudah punya minat yang tinggi Bapak Ibu. Kemudian berapa jumlah rencana total jamaah, sehingga kita sudah bisa membuat sebuah forecast. Kita bisa forecasting terkait dengan omset Bapak Ibu. Dan bagaimana tingkat kesiapan finansial mereka, tentunya ini kita juga bisa melihat ya buying power dari prospek kita. Kemudian jenis fasilitas, jadi kita dari 3, 4, 5 hingga 6 kita bisa menilai apakah prospek kita ini buying powernya tinggi, sedang, atau rendah. Dan yang ketujuh adalah apa yang bisa kita bantu. Mereka kita berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang spesifik. Apakah mereka pengen bertanya soal fasilitas, atau mereka pengen bertanya soal harga langsung misalnya. Saya mau DP sekarang, bisa nggak berikan informasi detailnya? Nah, biasanya tuh kalau pertanyaan seperti itu, berarti intentionnya sudah merupakan hot prospect gitu ya. Sudah dikategorikan sebagai hot prospect dan mereka memang pengen order gitu. Nah, atau kalau ada prospek yang masih bertanya, boleh nggak saya minta brosurnya? Saya mau baca-baca dulu. Nah, biasanya itu masih dikategorikan cold prospect. Nah, kalau ada 10 orang yang cold prospect dan 1 yang hot prospect, tapi tim sales kita nggak tahu mana skala prioritasnya, karena mereka terlalu sibuk untuk balas-balasin semua chat secara random gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi hal yang sangat disayangkan, karena hot prospect akan lewat gitu aja. Nah, ini fungsinya nanti kita kaitkan dengan kita punya sistem AI yang bisa berpikir dan menentukan apakah chat yang diberikan oleh si prospek ini masuknya ke hot, warm, ataupun cold. Kanvas workflow-nya Bapak Ibu. Jadi di mana prospek mengisi Google Form, kemudian setelah disubmit, AI ini akan menganalisa. Tadi seperti saya sebutkan hot, warm, atau cold. Lalu akan memberikan skor. Diklasifikasikan menjadi hot, warm, atau cold, lalu akan disimpan di database kita punya Google Sheet. Setelah itu, untuk prospek yang hot, maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke dalam grup WhatsApp tim sales, Bapak Ibu. Jadi kita buat sebuah grup WhatsApp yang isinya katakanlah ada 3 tim sales. Nanti akan ada notifikasi langsung ke grup itu dan akan diminta untuk segera melakukan follow up ya terhadap prospek tersebut. Lalu tentunya customer service ataupun tim sales kita akan langsung melakukan follow up. Karena sudah lengkap, ada nomor HP-nya, kemudian apa intensinya dari prospek tersebut. Nah, kalau dengan warm dan juga cold prospect, maka tetap akan disimpan dalam database kita, namun ini akan menjadi antrean ya, antrean di dalam Google Sheet kita. Nanti akan tetap dilakukan follow up oleh tim sales kita
tapi setelah mereka selesai melaksanakan follow up terhadap hot prospect. Jadi ini dulu yang kita utamakan Bapak Ibu, sehingga kita tidak kehilangan potensi buyer dengan intention beli yang memang tinggi. Jadi kalau saya izin untuk membuka one by one secara cepat aja. Jadi ini adalah data yang sudah diisikan oleh prospek kita seperti ini ya. Sudah diisikan, maka semuanya akan masuk di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian Open Router. Open Router ini adalah sebuah model AI di mana dia nanti akan menilai. Nah, kita sudah memberikan prompt-nya. Dia adalah seorang lead AI yang bisa menilai kategorinya prospek itu sebagai hot, warm, atau cold Bapak Ibu. Nah, dinilai berdasarkan pesan yang dikirimkan oleh prospek kita. Nah, model AI-nya kita bisa pilih. Kebetulan saya juga sudah ada ya di sini. Jadi saya tinggal koneksikan aja nih, kita tinggal perlu mengkoneksikan antara API ini dengan API ini. Nah, untuk model memang kita bisa ganti-ganti, tapi ya kita pilih model Gemini juga nggak apa-apa. Google Sheet ini adalah untuk setelah dimasukkan datanya, diklasifikasikan, lalu disimpan dalam database Bapak Ibu. Kemudian router ini penting nggak penting, tapi bisa kita pakai juga. Jadi kalau kita pengen bikin satu, ini bisa pakai nggak perlu pakai juga nggak apa-apa. Kalau dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kita bisa langsung bikin satu lagi nanti di sini. Kalau memang kita mau ya, langsung dihubungkan ke sini. Ini apa? Ini adalah bagian di mana sistem ini langsung mengirimkan notifikasi ke dalam grup WhatsApp dari tim sales kita, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih kayak gini ya formatnya. Tapi kita bisa sesuaikan juga. Urgent, hot lead, upnatur. Namanya siapa? Nah, jadi kita langsung diberikan namanya, nomor WA-nya berapa, rencana berangkatnya kapan, pertanyaannya apa. Mohon segera di follow up ya tim. Akan bisa dimasukkan ke sini. AI ini akan mengklasifikasikannya, khususnya di sini ya, prioritas AI. Jadi kita buat menjadi 3, hot, warm, dan cold. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, kalau hot itu biasanya ada unsur-unsur kata DP-nya, dia mau bayar. Kalau cold biasanya seperti ini. Mas, ada brosur rumah umroh ini enggak? Ada brosur yang bisa dibaca? Atau warm? Saya ingin tanya fasilitasnya, bagaimana? Saya ingin. Kalau boleh tahu apa maskapai yang digunakan, direct flight atau ada transit ya kak? Nah, biasanya itu sudah warm ya jatuhnya. Jadi ini yang diklasifikasikan oleh si AI. Nantinya akan setelah masuk di hot prospect, dia akan otomatis masuk ke WhatsApp. Ini kebetulan ada saya, istri sama adik saya sih. Nah, WA yang dipakai itu adalah WA saya yang satu lagi. Jadi kurang lebih teksnya seperti ini, sama ya. Namanya saya nih Yusril Test 2, nama WA-nya siapa, rencana berangkatnya kapan, siap DP sekarang, info rekening ya, mohon segera di follow up. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya. Ada send via Fonte. Fonte itu adalah ini ya Bapak Ibu ya. Ini Fonte itu adalah WhatsApp API yang bisa kita koneksikan dengan nomor CS kita. Nanti dialah yang akan menjadi penghubung antara AI agent kita kemudian ke tim sales kita. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan notifikasinya, dan tentunya ini juga kita bisa sesuaikan wording teksnya seperti apa gitu ya. Tapi yang intinya semuanya database-nya lengkap sesuai dengan sheet yang Google Form yang mereka isi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan izin menjelaskan terkait dengan workflow kedua yang saya juga coba buat, yaitu saya sebutnya adalah workflow system invoicing ya. Dimana ketika setiap kali tim sales kita sudah closing, artinya kan statusnya ini sudah bisa dikategorikan sebagai ready untuk mendp. Seperti ini ya, statusnya bisa kita ubah menjadi siap DP, seperti itu. Nah, ketika nanti statusnya kita ubah menjadi siap DP, maka ini akan berubah. Tim sales dashboard statusnya akan terupdate, dan AI akan langsung menerima datanya untuk membuat sebuah invoice secara otomatis Bapak Ibu. Secara otomatis, dan nanti kita bisa arahkan AI untuk langsung mengirimkan itu, atau kita cek dulu juga bisa, dan kita kirimkan manual. Ya, kita kirimkan kepada si customer kita. Nah, nanti customer tersebut akan menerima invoice. Tim finance juga akan ternotifikasi terhadap invoice yang sudah dibuat, dan tentunya nanti tim finance harus memonitoring secara manual terkait dengan payment yang akan dibayarkan. Dan kalau sudah terkonfirmasi, maka next step-nya adalah tim finance harus menginformasikan kembali kepada tim sales, seperti itu. Atau kalau memang masih pending, maka tim sales harus melakukan follow up terhadap dia punya customer.
Ini contoh aja ya, ini tentunya kita bisa sesuaikan. Nah, ini adalah yang akan diubah secara otomatis by AI nantinya. Ya, ini adalah fungsi dari kurung kerawal seperti itu. Nah, upnatur, nomor rekeningnya, nanti batas pelunasannya juga ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semuanya ini sesuai dengan yang ada di Google Sheet sebetulnya. Kita buka workflow-nya, kita coba merubah dari data yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi nanti akan di-trigger, kita klik edit dulu di sini, run once dulu. Dia akan menunggu Bapak Ibu. Dia akan menunggu datanya ada masuk nggak. Nah, kalau selama kita nggak ngasih data, dia nggak akan memproses. Kita ubah menjadi siap DP. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, sudah masuk otomatis tuh. Kalau dengar tadi ya notifikasinya. Ya, sekarang untuk membuktikannya kita lihat aja di nomor saya hasil. Nah, saya pakai nomor yang ini. Nah, Assalamualaikum Yusril 12 ya, sesuai dengan nama kita tadi ya. Nama kita tadi mana tadi? Nah, Yusril 12 saya buatnya. Berikut kami kirimkan invoice resmi pendaftaran umroh Anda dari Upnatur. Mohon segera lakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang tertera. Terima kasih. Kemudian, tim finance kita juga bisa langsung mengirimkan invoice secara manual untuk mengkonfirmasi supaya tahu gitu ya. Atau tim sales kita juga bisa untuk mengkonfirmasi bahwa oh ternyata betul ini mereka sudah meminta untuk melakukan DP seperti itu ya. Jadi kita bisa, saya kembalikan dulu biar enak. Nah, di sini arsip invoice ya. Semuanya invoice ada di sini. Unit price-nya kenapa kosong? Oh, karena tadi memang belum kita kosongkan, belum kita isi ya. Total bayar katakanlah misalnya 40 juta ya. Kemudian nilai DP-nya misalnya nih deal di 25 juta. Kemudian berarti sisanya kan ada 15 juta. Nah, oke, nanti akan muncul ya. Sekarang kita coba dari sini. Dari sini kita coba untuk siap DP. Jebret. Dan kita klik run once. Use existing data. Membuat ini dan meneruskan. Selesai. Kita lihat WhatsApp-nya. Masuk baru aja. Apakah sudah ada totalnya? Ya, ternyata sudah ada totalnya ya. 40 juta, DP-nya berapa, remaining atau sisanya berapa, dikirimkan kemana, itu juga sudah ada. Jadi ini contoh aja, tapi kita tentunya bisa custom lebih cantik lagi. Ya seperti itu sih kurang lebih Bapak Ibu. Dan di sini nanti kita bisa ada catatan CS juga, batas pelunasan juga sudah kita berikan. Jadi bisa lebih enak. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan ini juga kita nggak perlu klik manual, tapi dia juga bisa langsung secara automatically memproses setiap mungkin 2 menit sekali, 3 menit sekali gitu ya. Di database inilah menjadi model kita. Dan ini langsung terhubung dengan ya Google Form tentunya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mengerjakan assignment ini. Saya bukan hanya antusias untuk bergabung ke dalam perusahaan Bapak Ibu, Upnatur, tapi saya juga passionate sekali untuk AI engineer ini, bagaimana kita merangkai sebuah alur automation menggunakan peralatan AI, dan saya sangat amat senang jika saya harus berbagi, jika saya perlu berbagi kepada teman-teman untuk penyederhanaan dan efisiensi efektivitas dalam bekerja. Saya sangat senang sekali karena bukan hanya tools ini saja yang saya pakai, tapi ada banyak tools yang mungkin jika dikerjakan secara manual bisa menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam, tapi by AI kita bisa memangkas waktu itu mungkin hanya sekitar 30 menit, mungkin maksimal, bahkan sampai 15 menit bisa. Seperti itu. Saya mengerjakan banyak tugas dengan AI. Saya harap saya bisa membantu Bapak Ibu untuk memajukan perusahaan, untuk memaksimalkan omset, untuk membantu para jamaah untuk bisa lebih kita layani. Yang namanya tamu Allah ya, kita sangat senang bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan terbaik Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.